agama yang lemah lembut. Islam itu menampilkan dua wajah ya. Yaitu wajah yang lembut tapi juga wajah yang sangat. Allah selalu menjelaskan tentang dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, pengampun dan penyayang. Tapi Allah juga tidak sungkan mengatakan bahwa dia memiliki azab yang sangat keras. Jadi kalau kita baca cara Allah menjelaskan tentang dirinya, dirinya disebut dengan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi pada saat yang sama, sifat-sifat Allah yang penuh kemuliaan itu tidak boleh disalahgunakan oleh manusia, sehingga mereka seenaknya saja berbuat salah dan dosa dengan alasan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebaliknya Allah mengatakan Dia juga Maha memiliki hukuman yang sangat kasar, yang sangat keras. Ketika Allah menjelaskan tentang hukumannya, itu melebihi apa yang Dia jelaskan tentang rahmat dan rahim. Karena itu ketika kita bicara tentang perang, Allah memaparkan aja di sini. Dalam surah Al-Masad 21 itu Allah menjelaskan begini. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital wallahu sami'un alim. Jadi ada istilah ghadawta. Ta itu fa'ilnya. Ya, ta itu fa'il. Keluar pagi-pagi, ghadauta. Ta itu engkau, Nabi Muhammad sebagai panglima perang, diceritakan oleh Allah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu. Jadi sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad juga adalah seorang panglima perang. Jadi tidak usah menggambarkan Nabi Muhammad itu secara berlebihan, ya. Kesantunannya, kebaikannya, macam-macamnya lah. Tapi Allah menggambarkan juga bahwa Nabi Muhammad itu juga seorang panglima perang. Dia keluar dari rumah, min ahlika, keluar dari keluarganya. Untuk apa dia keluar? Untuk menempatkan orang-orang mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Kalau bahasa Al-Quran itu yang paling jelas itu kital. Ya, kital itu berasal dari kata qatala. Qatala itu membunuh. Kalau qatala saling membunuh. Kalau kital itu perang. Beda dengan jihad. Ya, jihad lebih luas daripada kital. Kalau jihad, semua aspek kehidupan kita adalah jihad. Datang kemari itu termasuk jihad. Kalau enggak kan lebih enak tidur di rumah. Ya. Lebih enak cari duit. Bisa jual lontong. Pagi tidak ada untungnya. Tapi kita semua datang kemari dalam rangka berjihad. Di kata jihad itu dulu disalahgunakan orang. Dianggap itu radikal. Dianggap itu pemberontak. Enggak, jihad itu bagian dari ajaran Islam. Siapa yang tak mau berjihad, tak usah jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu wajib berjihad. Tapi kalau sudah disuruh kital, kital itu salah. Qatilu, perangi. Jadi beda kan? Ya. Jadi lebih spesifik dia. Tapi perang yang jihad yang paling tertinggi itu adalah perang. Nah, itu juga ya. Jihad yang paling serem itu, yang paling keras itu adalah perang. Perang apa? Perang di medan perang berhadapan dengan musuh. Cuma di Indonesia kita nggak punya musuh kan. Makanya saya selalu bilang yang paling beruntung di dunia ini orang Palestina. Apa?
Kalau pada kaget sih bilang kayak gitu. Yang paling beruntung di dunia ini orang Palestina. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan untuk mati syahid. Punya kesempatan untuk perang. Jadi mereka orang-orang yang beruntung. Kalau kita nggak punya, siapa mau kita perangi di sini? Nggak ada. Jadi nggak usah kita terlalu apa sama orang Palestina, ya. Meratapi nasib mereka. Mereka itu orang-orang yang terpilih, ya. Terpilih untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Jadi cara Allah menyiksa orang Yahudi itu ya dengan menyediakan atau dengan mengerahkan orang Palestina untuk membuat hidup mereka tidak nyaman. Kalau kita di sini kita cuma punya medan perjuangan jihad. Tidak kita. Jadi harus kita dudukkan tuh persoalannya. Nah, maka di sini Nabi Muhammad diberi Allah contoh bahwa beliau keluar pagi-pagi dari rumah untuk memimpin pasukan. Maqaida lil kitab. Wallahu samiun alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi aktivitas Nabi Muhammad itu diketahui oleh Allah. Beliau keluar dari rumah menggalang pasukan untuk pergi perang. Ini perang betulan ini, pakai pedang, ya. Pakai kuda, pakai baju zirah. Itu perang dulu. Kalau perang sekarang kan pakai pistol, pakai rudal. Beda cara perangnya. Nah, tapi di tengah-tengah persiapan itu ada dua golongan disebut izhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ada kelompok orang mukmin yang di sini disebutkan ketika dua golongan dari orang mukmin ingin mundur karena takut. Jadi perang itu memang begitu, ya. Jangan kita bilang, oh kita enaklah kita hidup, kita nggak ada perang. Itu salah, ya. Salah. Itu bukan begitu prinsip orang beriman. Maksudnya enaklah orang itu hidup karena mereka bisa perang. itu iman itu kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu hidupnya, ya kan? Makanya di sini disebut ketika persiapan perang itu ada dua kelompok orang Islam, orang beriman, karena disebutkan Taifatan, karena di dalam sistem pemerintah Rasul atau pasukan Rasul itu ada kelompok-kelompok. Ya. Kenapa mereka mau mundur? Karena mereka lihat ada pengkhianatan dari orang-orang munafik. Jadi perang Badar itu kan menghimpun banyak orang. Jadi ketika ditengoknya nggak mungkin, apa kan? Jumlah 300 orang itu bisa mengalahkan 1000. Karena orang-orang munafik itu nggak jelas antara mau pergi dengan tidak pergi, tidak berangkat ke Badar. Itu yang mengganggu ketahanan mental dari pasukan Rasul. Maka Allah bilang begitu, izhamat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Allah itu mengurus kedua kelompok ini, jadi jangan khawatir mereka. Ada yang goyah, apa kan? Ini pasukan dipersiapkan. Ya. Tapi ada kelompok munafik yang nggak jelas, yang kelompok yang lain terpengaruh. Kalau mereka nggak ikut nanti, bagaimana kita mau perang? Jumlah kita out of number, nggak cukup. Nah, akhirnya mereka pun mau mundur. Allah tahu, Allah bilang sama Nabi Muhammad, ya, wallahu waliyuhuma. Dua kelompok yang beriman ini, yang goyah ini, kasih tahu sama mereka, Allah itu wali mereka berdua. Jadi jangan khawatir. Ya.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Di persiapan perang itu sebenarnya kan nggak enak. Mana enak mau perang? Mau perang itu kan sama dengan mau cari mati. Ya. Nanti ada yang tangannya putus. Yang pembawa bendera Nabi itu tangan putus di kanan, sambar pakai kiri, putus lagi, sambar pakai gigi. Nah, akhirnya kepalanya dikena tebas, selesai. Yang tebas-tebasan lah dulu itu. Ya. Tapi ya namanya perang ya harus dilakoni karena musuh sudah datang. Ini cerita tentang perang Badar. Ya, perang Badar itu perang kebanggaan umat Islam. Di mana kebanggaannya 300 orang beriman bisa mengalahkan 1000 tentara atau orang-orang kafir Quraisy. Enggak masuk akal. Ahli sejarah dunia saja kalau sudah nulis perang Badar mereka bingung apa yang mau ditulis itu. Ya. Kan Islam ini kan dipelajari juga oleh orang Barat. Orang Barat itu kalau sudah cerita perang Badar ditulis perang Badar itu nggak bisa ditulis. Kenapa? Umat Islam itu Nabi dan tentaranya yang cuma 300 itu mampu mengalahkan 1000. Nggak sanggup mereka nulis sebuah tulisan ilmiah menjelaskan apa penyebabnya. Karena secara ilmiah, secara teori perang apapun tidak mungkin 300 orang tentara yang baru, apa kan baru itu. Kita lihat model kenapa baru? Karena perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Itu konsep hijrahnya itu yang harus diperbaiki. Orang sekarang hijrah itu malah mundur, ya kan? Kemunduran. Konsep hijrah sekarang yang dipakai oleh kelompok-kelompok hijrah itu, mereka hijrahnya malah meninggalkan dunia. Padahal konsep hijrahnya Nabi Muhammad itu 13 tahun di Mekah, nggak berkuasa, nggak efektif dakwahnya. Dengan hijrah ke Madinah, dia menjadi hebat. Apa? Jadi bahasa sekarang from nobody to somebody. Karena di Mekah beliau kan kalah kelas. Muhammad itu di Mekah dikeroyok rame-rame oleh para pengusaha, para konglomerat Mekah yang sumber dananya tak terbatas, menghempang dakwah Nabi. Karena masih terus saja berdakwah, akhirnya mereka memutuskan Nabi Muhammad itu dibunuh. Jadi jangan kita tutupi ini cerita hijrah itu. Cerita hijrah itu terjadi karena Nabi Muhammad itu sudah mau disembelih. Yang nyembelihnya nggak tanggung-tanggung. Semua anak muda yang diutus dari kabilah-kabilah di situ. Masing-masing bawa pedang yang sudah tajam dan mereka harus mencecarkan pedangnya ke tubuh Nabi. Jadi situasinya yang kayak gini yang harus kita perhatikan. Bukan hijrah-hijrahnya yang enggak jelas konsepnya. Dan Allah sendiri memutuskan tidak menolong Nabi Muhammad secara langsung. Beda dari cara Allah membela Baitullah. Ketika Baitullah mau dihancurkan oleh tentara bergajah, Allah kirim burung ababil. Tapi ketika Nabi Muhammad mau dibunuh sama penduduknya sendiri, Allah bilang, "Ya ada, kututup mata mereka, ya, wa ma ramaita iz ramaita, kau lempar pasir ke mereka, mereka tertidur, tapi kau pergi Muhammad, hijrah ke Madinah." Nampak kan? Cara tekniknya Allah itu beda-beda. Jadi Muhammad itu disuruhnya pergi, nggak dikirim lagi burung ababil menghantam orang Mekah. Karena burung ababil itu hanya untuk orang-orang asing.
yang masuk ke Mekah mau merubuhkan Ka'bah. Tapi karena penduduk Mekah sendiri yang mau membunuh Nabi Muhammad, maka jalan keluarnya adalah pindah. Bayangkan. Tapi perpindahan Nabi ke Madinah itu mengangkat derajat. Oke? Mengangkat kelas, mengangkat level. Jangan kayak orang sekarang hijrahnya malah menjatuhkan level duniawi. Ya. Nggak, jangan begitu kalau hijrah. Hijrah itu harus menaikkan level dunia kita. Jadi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, levelnya naik, jadi kepala pasukan tentara, jadi jenderal, jadi presiden. Semua kekuasaan dipegang oleh beliau. Makanya kita bayangkan bagaimana mungkin seorang Muhammad, seorang Nabi Muhammad kita sebutkan mampu menggalang pasukan hanya dalam tempo 2 tahun. Karena perang Badar itu terjadi pada tahun kedua hijrah, baru 2 tahun. Makanya kenapa orang kafir Quraisy nyemir aja dengan Nabi Muhammad nantang perang. Ya. Oke, jumpa kita di Badar katanya. Enggak apa istilahnya. Bagi orang sekelas Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tantangan Nabi Muhammad itu udah enggak sepi. Kenapa? Karena baru 2 tahun bisa apa dia? Gitu. Bisa apa dia perang melawan kita? Nah, mungkin itu juga lah penyebabnya kenapa mereka anggap enteng perang Badar itu. Nah, sekarang umat Islam menggalang 300 orang aja sudah ngos-ngosan memang. Karena kalau perang itu mahal biayanya. Nampak? Mahal loh biaya perang itu. Jangan bilang murah. Ya, persiapannya kan bukan cuma soal senjata, tapi juga soal akomodasi. Ya, Nabi Muhammad itu kalau mau menebak beberapa pasukan musuh, dia kirim mata-mata, tengok dari jauh, berapa ekor unta orang itu, dihitung. Oke? Dari hitungannya 1 ekor makan untuk berapa orang? Misalnya 1 ekor unta untuk makan 100 orang. Oh, berarti dihitung jumlahnya dikali berapa hari, tebak. Oh, tahulah mereka jumlah tentara Quraisy itu sekian. Nabi tahu, kirim mata-mata dia. Nah, ya kalau kita hitung-hitung biaya makan, ya, biaya mengangkat akomodasi itu untuk pergi perang, belum lagi biaya tentaranya sendiri pakai, meskipun masing-masing mereka pakai biaya sendiri, nggak disediakan Nabi, mana ada. Nah, karena belum ada apa-apa, belum ada duit. Masing-masing bawa kuda sendiri, bawa pedang panjang sendiri, bawa pisau sendiri, pakai baju zirah. Itu perang, persiapan perang luar biasa. Makanya kenapa diabadikan oleh Al-Quran perang Badar itu. Jadi nggak harus persiapan mewah, persiapan hebat. Yang penting kamu bersiap aja. Tuh. Urusan menang kalah itu urusan Allah. Ya, menghadapi musuh kayak gitu. Kan di sini disebutkan Allah. Makanya kata Allah nanti, walaqad nasarakumullahu bi Badr. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Langsung Allah sebutkan, Allah yang menolong kamu dalam perang Badar. Wa antum azillatun, dan kamu itu lemah. Nampak? Jadi memang lemah perang Badar itu. Tapi Allah kasih tahu perang Badar itu Allah yang nolong kamu. Kalau Allah nggak turun tangan nggak bisa. Ya 300 melawan 1000 gimana? Ya. Pertanyaannya kan kok Allah mau menolong itu kan gitu. Nah, ini yang kita repot urusannya umat Islam ini. Orang Islam seringkali berharap kok Allah nggak nolong kita ya, kok kita kalah terus. Nah, kenapa? Nah, jawabannya adalah orang dulu itu layak ditolong. Jadi Allah itu menolong kita kalau kita layak ditolong. Kalau kita nggak layak ditolong, ya nggak bisa. Apa kriteria orang itu ditolong Allah? Takwa.
Bukan masjidnya aja yang takwa, orangnya juga harus takwa. Kan Allah bilang kayak gitu dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sajalah penduduk satu, mau sebut daerah, kota, negara, itu mereka beriman dan bertakwa, baru Allah tolong. Jadi kalau Allah menolong Nabi perang Badar ya karena beliau ada Nabi di situ. Tapi apakah Nabi sendirian? Enggak, ada orang-orang beriman bersama dengan Nabi Muhammad. Sikapnya bagaimana? Nah, itu yang kita gak punya. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas, keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sama mereka. Nah, kita minta tolong sama Allah, tapi kita terbalik. Sama orang kafir minta ampun ramahnya, sesama kita orang Islam serang-serangan, bid'ah, ya kan? Sesat, masuk neraka. Sholat yang gak diterima Allah, wah, habislah terbatal. Perang Aswaja, perang Salafi, heboh, gak mau berimam sama makmum, tak mau berimam sama beda manhaj. Beraninya juga mereka tidak mau sholat subuh di Masjidil Haram karena imamnya tidak kunut. Ya, mereka milih sholat di hotel. Kan hebat itu. Di pusatnya Masjidil Haram mereka berani kayak gitu. Sama Masjid Nabawi juga gitu. Kalau subuh gak nampak itu orang-orang sebagai besar orang Indonesia ke sana. Karena Pak Ustadznya bilang kita sholat sini aja, sana nggak pakai kunut. Sadis kan? Gimana kita mau maju? Bagaimana Allah menolong kita? Perkara-perkara yang nggak penting kita hebohkan, perkara yang tidak penting kita hebohkan, perkara yang penting kita abaikan. Itu penyebab utamanya kenapa Allah bilang Allah itu menolong kamu dalam perang Badar. Kamu itu lemah. Ya baru 2 tahun pula hijrah Nabi. Apa yang bisa? Negara yang baru berdiri 2 tahun. Bisa bayangkan. Sama kayak Timur. Berdiri baru sudah berapa tahun pun masih belum kuat. Susah juga mereka mengurus negara. Mengurus negara itu berat. Nabi Muhammad itu baru 2 tahun sudah ditantang oleh orang kafir Quraisy untuk perang. Oke. Tapi Allah tahu kamu itu lemah, tapi Allah menolong kamu. Nasara. Ya, laqad nasarakumullah. Sungguh Allah telah menolong kamu. Jadi yang kita berat itu adalah menunggu pertolongan Allah. Karena kalau iza jaa nasrullah wal fath, kalau pertolongan Allah datang, selesai urusan. Cuma mengundang Allah menolong kita, nah itu tugas kita yang paling berat. Kalau kita masih wani piro juga, kalah terus kan. Ya kan? Nah, kalau kita masih menilai orang bukan dari aspek agamanya, ya gak mungkin lah. Makanya perang Badar itu kan jelas. Perang Badar itu dalam Al-Quran itu perang itu memisahkan antara orang beriman dari orang munafik. Oke, Pak kan? Karena orang beriman itu susah dibedakan. Kalau orang ke masjid semua sholat, ya, orang Islam itu sholat, nggak bisa dipisahkan. Mungkin caranya, mungkin orang yang punya penampilan lebih hebat, kayaknya dia beriman betul, ya kan? Ucapannya lebih fasih, bacaannya lebih bagus, pakaiannya, harumnya. Makanya Allah nggak pernah membedakan orang munafik itu dari orang beriman di masjid.
Apa? Allah membedakannya waktu perang. Nah, waktu perang baru ketahuan siapa yang punya nyali, siapa yang tiara. Begitu disuruh perang, ketahuanlah. Orang munafik ini yang katanya encok lah, yang asap urat lah, banyak kali alasan ya nggak mau ikut perang, minta izin kepada Rasul, ketahuan itu. Makanya orang munafik itu begitu cara Allah menseleksinya. Makanya Allah bilang gitu. Jadi kalau orang kafir nggak dibahas, orang kafir Quraisy Mekah. Yang paling berat itu menghadapi orang munafik, orang yang bersyahadat dia di depan Nabi, tapi Allah tahu dia berdusta, pendusta la kazibun. Hanya untuk menunjukkan kepada manusia ramai, ya, siapa yang munafik betul kelihatan, maka perang itu kuncinya. Ayo pergi perang kalian. Begitu perang dak plus. Yang imannya goyang-goyang, mikir-mikir lah. Yang munafik cari banyak alasan. Nah, kalau kita nanti kan kemunafikan kita itu nampak ketika kita pemilu. Ya kan? Ketika mobil pres, pilkada, pilgub, nah, di situ baru nampak. Cuma orang kan nggak mau digitukan. Karena mereka mau sekuler. Bagi mereka pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan wali kota itu harusnya nggak pakai atribut agama. Karena mereka khawatir terkena jebakan Batman ini. Jebakan Batman itu kan nanti politik itulah yang membedakan antara orang munafik, orang beriman dan orang kafir. Kalau dulu perang, sekarang politik. Nampak? Hati-hati loh ya, hati-hati Anda. Jadi pilihan politik itu nanti mencerminkan apakah kita orang beriman atau orang munafik. Repot tuh ukurannya. Dan itu harus ada karena dulu ukurannya perang. Sekarang nggak perang lagi, nggak ada perang. Ya udah kalau gitu perangnya beda. Perangnya perang silent war namanya, perang ekonomi, ya, perang politik, dan macam-macam lah. Makanya di sini Allah menggambarkan Badar itu. Istaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikah munzalin. Lalu apa kata Al-Quran? Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin. Nah, itu cara Rasul mengasih tahu. Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bayangkan, 3.000 nggak tanggung itu. Lawan aja cuma 1.000, kita 300, turun 3.000. Makanya kenapa dalam ayat lain orang Quraisy melihat tentara orang Islam, loh sama ya jumlah kita. Padahal cuma 300. Tapi mereka ditengokkan jumlahnya sama. Sementara orang beriman melihat orang kafir Quraisy juga begitu. Oh, cuma segitu ya tentara orang itu. Jadi Allah buat pertarungannya seru itu. Jadi nggak boleh satu pasukan merasa lebih superior, yang lainnya merasa inferior, nggak boleh. Jadi caranya dinaikkanlah moralitas, sehingga moralitasnya itu adalah dengan mengatakan kepada orang beriman, Allah menolong kalian dengan 3.000 malaikat. Dan orang Arab itu udah kenal sama malaikat. Kalau kita pikir nggak tahu, tahu mereka sama malaikat. Kalau sudah malaikat turun, selesai masalah. Cuma orang munafik kan nggak percaya dia sama malaikat. Nah, itu beda antara orang beriman sama orang munafik. Orang munafik nggak percaya ada pertolongan Allah.
Mereka lebih percaya sama pertolongan orang kafir. Kenapa? Itu bedanya. Ya, kalau orang beriman percaya dengan pertolongan Allah melalui malaikat. Kalau orang munafik dia nggak percaya. Dia lebih percaya dengan kekuatan orang kafir yang uangnya banyak, yang macam-macam lah. Ini orang kafir, banyak duitnya, triliunan. Ya. Itu kan mentalitas. Jadi ini soal perang mental. Ya. Bala bahkan kata Allah, intas biru kalau engkau sabar, kuatat taku dan bertakwa. Ini yang susahnya itu gitu. Syaratnya berat, sabar dan takwa. Itu yang kita nggak miliki umat Islam itu. Belum apa-apa sudah berpihak kepada kekafiran, berpihak kepada kekuatan. Di mana ada kemenangan, di situ dia berpihak. Di mana ada duit, di situ dia. Asal terendus sama dari duit, di situ dia ya. Gimana Allah mau nolong kalian? Gitunya mental kalian. Yang mau laga suara, itu maka susah. Jadi kita nggak ngasih kesempatan kepada Allah untuk menolong kita. Karena belum apa-apa kita sudah lari. Itulah orang munafik itu, lari dia. Jadi bukan cuma 3.000. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu, dan seketika itu juga niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat. Nah, begitu cara Allah memperkuat kita. Ya. Yang 300 itu bisa dibekali dengan 3.000 malaikat. Kalau sudah terjadi pertempuran betul, nggak seimbang, 5.000 malaikat saja. Kan itu biar imajinasi, kita nggak bisa membayangkannya kayak gitu. Karena orang beriman nggak nampaknya malaikat itu masalahnya, nggak nampaknya. Orang kafir mungkin nampak, tapi kan kita riwayat orang kafir kan kita nggak penting. Ya. Ada riwayat mengatakan dari Khalid bin Walid waktu itu dia masih kafir kan. Kata dia, kami ternyata ketika tidak peperangan kami nggak melawan orang-orang itu kafir, lawan malaikat itulah kan. Bahasa mereka seperti itu. Ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitasma'ina qulubukum bihi wa ma nasru illa min indillahil azizil hakim. Apa kata Allah? Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira. Itu dia, hiburan, penguat, ya. Dan kemenangan bagi kamu agar hatimu tentram. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi wa man nasru illa min indillah. Yang namanya pertolongan itu dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu butuh situasi yang luar biasa juga. Nggak bisa cuma angkat tangan aja. Ya Allah Tuhanku, kan? Tolonglah kami dari orang-orang kafir. Nah, cukup. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Tapi kamu nggak mau menolong diri kamu menghadapi mereka, malah join pula. Join sama mereka. Ya repot lah. Konsistensi kita itu yang mendapatkan ujian. Ya. Nah, sekiranya itu dulu kajian kita sampai Ali Imran ayat 127. Silakan kalau ada yang mau bertanya.